Oh iya, sering sih dia. Oke, udah ya. Oke. Halo WNRcast dimanapun berada, kembali lagi di podcast Universitas Ngurah Rai. Nah, kali ini spesial tamu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh banget, tapi orang sini gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan beliau ya. Jadi hari ini kita kedatangan Dr. Dr. Dini Risri Alaiteani. Oke, ya. Jadi beliau ini seorang Director of Southeast Asia Language Studies at Yale University. Wah, dengar nama Yale aja kita udah gitu ya. Karena ini salah satu universitas terbaik di dunia juga masuk ya Bu ya, kurang lebih. Oke. Jadi ini saingan antara Harvard University dan Oxford juga ya. Oke, iya. Nah, jadi itu kita kedatangan Bu Dini hari ini yang akan membahas mengenai, sebenarnya sih saya udah nyiapin tema Bu, kalau misalnya bilangnya Living American Dream. Gitu ya, Living American Dream, shaping better now and tomorrow gitu. Nah, kita ngobrol dulu deh. Bu Dini ini dari orang Indonesia ya, pastinya ya, orang Indonesia yang bisa berkarir, punya karir di Yale University gitu. Jadi Ibu, saya udah tahu sih Bu ya, dari Demak ya, dari sebuah kota yang kecil gitu. Gimana sih ceritanya bisa sampai menuju ke Yale University, dan spesialnya kenapa bisa sampai ke UNR juga gitu ya. Demak itu adalah satu kabupaten, sebenarnya kabupaten yang luas di Jawa Tengah ya, tapi kita kecil lah hitungannya dalam segi kota ya. Tidak akan bisa nongkrong di mall, kita tidak punya mall di sana. Ada atau serba kecil besar ya. Jadi waktu itu saya ke Amerika karena ada beasiswa. Saya punya beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika. Ya, tapi berarti S1 masih di sini? S1 di Indonesia? Di Salatiga. Ya. Oke. Kemudian setelah selesai S1, saya bekerja dalam proses langsung di pekerjaan itu selama seleksi 1 tahun untuk proses seleksi beasiswa ke Amerika. Ya, jadi setelah itu proses seleksi selesai, langsung pergi ke Amerika untuk program belajar di sana. Jadi seperti program S2, kemudian S3, saya semua di Amerika. Sampai sekarang, dari waktu itu sampai sekarang di Amerika. Akhirnya nyantol ya Bu ya, nyantol di Amerika gitu. Bagus juga nih nyantolnya di Amerika gitu ya. Oke. Untuk UNR, gimana sih Bu? Tahun 2022 saya menjadi Resident Director atau Direktur programnya untuk program CLI. Di Universitas Arizona State University dan Ngurah Rai University bekerja sama. Jadi saya tinggal di sini di Bali, di Sanur selama 10 minggu ya, 2,5 bulan. Dan saya berada dengan mahasiswa 24 jam setiap hari selama program. Karena program itu pertama kalinya di waktu pandemi, masih di waktu pandemi, pertama kali beroperasi kembali program itu. Karena sebelumnya berhenti karena tidak bisa dilakukan ya, karena ada pandemi. Ya, jadi buat UNRcast nih, atau buat mahasiswa yang UNR, kalau tahu ada namanya CLI gitu ya, Critical Language Institute. Iya, ini salah satu program yang dimiliki oleh UNR, di mana mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari Amerika biasanya ya Bu ya, kebanyakan dari sana, kemudian datang belajar ke sini, belajar bahasa dan budaya gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa bisa lihat nih, biasanya kok ada bunyi bule-bule gitu kan, mereka belajar bahasa, mereka belajar silat gitu ya, silat salah satu kebudayaan juga yang ada di Indonesia gitu. Jadi berarti Bu Dini dari sana masuk ke, bisa kenal lah sama lingkungan UNR gitu ya. Serem banget di Bali, 2,5 bulan, dan bahkan itu lebih dari 1,5 minggu lebih dari situ saya masih di sini ya, menikmati Bali, berkenal dengan banyak orang, ini senang banget. Berarti Bu Dini ini kan tadi Director of Southeast Asia Language Studies gitu ya. Berarti memang di sana di Yale University pun juga ngajar bahasa Indonesia. Saya juga mengajar kelas bahasa Indonesia, saya juga mengajar kelas penelitian tentang Indonesia. Jadi banyak ya sebenarnya. Saya sempat baca CV Bu Dini ya. Jadi her publication and research
itu mainnya di kurikulum studies gitu ya, kurikulum history gitu ya. Sampai terakhir saya baca juga diaspora consciousness ya. Oke, berarti benar-benar memang di sana pun juga mengajar bahasa Indonesia gitu ya, memperkenalkan berarti juga budaya Indonesia di sana gitu ya. Mahasiswa yang tertarik dengan Indonesia. Oke, mahasiswa di Yale, maksudnya bertampang bule-bule itu gitu ya. Bahkan untuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia, kita sebut itu heritage learners karena mungkin dia punya keluarga yang berasal dari Indonesia atau dibesarkan dari keluarga walaupun tinggal di Amerika atau dimanapun di dunia ada hubungannya dengan Indonesia. Nah itu paling 1 atau 2 selama saya mengajar di sana. Jadi semuanya 99% mahasiswa dari berbagai macam negara, dari Eropa, dari Asia, dari Amerika, dari Afrika. Oke, berarti memang benar-benar memperkenalkan benar semua budaya gitu ya. Jadi tapi bukan bahasa aja kan ini berarti yang diajarin ya? Karena bahasa dan budaya kan menyatu. Iya sih. Bisa kita belajar budaya tanpa ada, tidak bisa kita belajar bahasa tanpa mengetahui budayanya. Wah. Dan itu lebih dari sekedar budayanya, ada politiknya, sosial, ekonomi gitu kan, tekniknya, fenomena sekarang, dulu sejarahnya, apalagi ya, kebijakannya. Karena mahasiswa ini juga jurusannya bermacam-macam. Jadi mereka tertarik dengan Indonesia karena mereka juga berangkat dari keahlian dan ketertarikan yang berbeda. Oke, iya sih. Random biasanya ada yang random ya, mau belajar tuh karena ya alasan A, B, C, D gitu kan ya. Iya, ada yang cuman iseng gitu kan, ada yang tahu gitu. Kemudian dia cerita dia punya pengalaman yang baik, dia mau juga kelas itu. Iya sih, benar. Oke, jadi informasi 2 hari yang lalu sih sebenarnya kita udah punya kayak sharing session bersama Bu Dini gitu ya. Nah, Bu Dini ini kan ngeliat nih mahasiswa sempat sharing sama mahasiswa UNR gitu ya. Pasti sih menurut saya nih kan dari beberapa yang bertanya itu pasti ada yang nyantol lah, pengen mungkin gitu. Kedengarannya mau living American dream gitu, atau setidaknya mau mencobalah seperti Bu Dini ya untuk ke luar gitu kan. Karena kadang-kadang kan kita kayak wah nggak bisa deh, nggak pede dengan apa yang kita udah punya gitu. Nah sementara Bu Dini sebenarnya ke Amerika, ke Yale University pun juga tuh ngajar bahasa Indonesia, ngajarin budaya kita sendiri gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak punya kemampuan atau apa dan lain sebagainya, jadi kita tidak mengurung diri gitu. Nah ini apa nggak sih yang bisa di-share Bu sama mahasiswa UNR gitu ya, kalau misalnya mereka punya sesuatu yang sebenarnya mereka tuh udah bisa, ya tinggal berani aja kali gitu. Oke. Keberanian sih pertama ya, keberanian tapi harus didukung dengan keahlian dan pembelajaran. Jadi misalnya ingin pergi ke Amerika atau sekolah di Amerika atau punya pelatihan atau punya pengalaman lah beberapa bulan, beberapa minggu di Amerika, itu berarti kemauan yang besar dan kemauan yang penting harus diikuti. Jadi apapun persiapannya harus dilakukan. Salah satunya bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan untuk interaksi sehari-hari dalam program yang resmi dan juga untuk kesehariannya. Jadi bahasa Inggrisnya harus bagus dulu dong. Iya pasti sih. Tidak perlu yang terlalu bagus karena setengah-setengah, yang penting ada mampu berkomunikasi. Karena kalau tidak harus menari. Oke. Saya mampu sih, yes and no aja mampu saya ya. Oke. Juga ya itu harus pilih ketertarikannya apa, dengan program seperti apa. Jadi ikutin persyaratannya. Jadi harus berani melamar dulu ya, menulis aplikasi, mempersiapkan diri gitu kan untuk supaya cocok programnya seperti apa. Dan kalau keluar dari Indonesia atau di luar Bali pun mahasiswa teman-teman ya, kalau mau mencoba dunia yang baru, tempat yang baru kan harus berani beradaptasi dan berani belajar di budaya itu, karena nggak bisa harus masih sama dengan kebudayaannya dari mana kita berasal. Kita harus mengikuti, mempelajari, harus banyak baca Amerika itu gimana, sekolahnya gimana, interaksi gimana. Adaptasi kali ya Bu ya. Mempelajari lebih banyak juga tentang mereka. Saya juga melalui proses itu. Oh prosesnya 20 tahun nih udah ya Bu ya, udah sampai 20 tahun udah nyantol di sana nih gitu kan ya. Oke. Jadi sebenarnya itu keberanian ya Bu ya, sama mempelajari persiapan diri. Kemudian menerima proses adaptasi dan pembelajaran di sana. Karena pengalaman harus disertai dengan keterbukaan terhadap budaya apapun di sekitar
tempat kita akan mengalami hal yang baru. Oke, sempat kemarin sharing juga sensitif terhadap around us gitu ya. Ya benar sih. Pekah ya. Sekarang kan dituntut nih pekah gitu ya. Oke. Ya hashtag pekah. Ini bahas hashtag nih. Kemarin kan juga sempat nih kita bahas mengenai hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, ini kan biasanya ini lagi anak-anak Gen Z ya. Kalau saya sih Gen Z. Bukan Gen Z ya kayak ya. Makasih Bu Waslet. Jadi biasanya kabur aja dulu nih gitu. Nah, gini gimana nih Ibu menanggapi mengenai anak-anak Indonesia yang pengen sebenarnya mungkin karena hidup terlalu berat kali ya dirasa di sini gitu ya. Terus habis itu bikin hashtag kabur aja dulu. Padahal di sana pun juga nggak juga mudah-mudah banget untuk kabur aja dulu gitu. Itu gimana tanggapan Bu Dini itu mengenai itu? Memang zaman sulit ya, jadi itu menantang. Jadi ketika mahasiswa generasi Gen Z memang itu kan cara mereka bertahan dalam situasi yang sulit mungkin, kabur aja dulu. Tapi harus berpikir juga kabur aja dulu, harus melihat ke depan juga, ada tujuannya, apa yang perlu dilakukan setelah itu. Kalau istirahat berhenti ya boleh saja, karena ada di Amerika banyak mahasiswa, contohnya mereka mengambil gap year ya namanya, itu berarti 1 tahun mereka tidak kuliah. Tidak kuliah ya, break dulu kali ya. Break dulu mungkin hashtagnya bukan kabur aja, break dulu atau istirahat dulu, atau tidur dulu gitu ya. Berhenti dulu, boleh. Itu malah masa yang sangat penting biasanya loh. Jadi mereka mengenal diri mereka sendiri dan mereka melakukan banyak hal yang mereka senang, yang mereka ingin lakukan, tapi karena kebanyakan kelas, kebanyakan aktivitas mereka nggak bisa melakukan. Terus mereka bisa mencoba. Maka mereka banyak yang memulai organisasi. Mereka banyak melakukan kegiatan sukarela, banyak melakukan mungkin penelitian. Mereka banyak berguru dari seseorang atau dari suatu tempat. Mereka menimba ilmu lagi. Ada juga yang memang benar-benar malah mencari pekerjaan, tapi bukan pekerjaan di area mereka suka. Mencoba yang baru. Hal yang paling simpel, ada yang pernah menjadi instruktur yoga misalnya. Padahal jurusannya mungkin tidak berhubungan dengan wellness atau hal ini, hanya sebuah pekerjaan karena mereka meyakini pengalaman yang berbeda akan berdampak yang lain. Nah, ini fenomena yang kabur itu mungkin tidak sama, tapi kalau bisa juga mempelajari dari berarti fenomena itu. Sebenarnya di sana ada juga gitu ya? Ada, tidak ada hashtagnya sih. Iya. Kalau Indonesia kan netizen viral ya, jadinya dia viral gitu karena hashtagnya itu. Cuman di sana berbeda konsepnya aja. Pokoknya harus lihat tujuannya ke depannya bagaimana, karena tidak bisa tanpa tujuan. Walaupun tujuan itu kita kan nggak tahu ya, kita harus mengenal lama-kelamaan. Tapi komunitas, itu ya, komunitas. Belajar di dalam komunitas. Ya. Itu kalau boleh ya. Jadi kayak apa sih kalau saya bisa berbagi ya, kalau menurut saya nih American Dream itu bukan hanya kayak kita punya mobil gitu kan ya, kayak kita punya big house atau apa sih, sebenarnya mungkin kayak tadi Ibu Dini bilang harus punya tujuan atau menghidupi mimpi. Apa mimpi nggak sih dulu Bu ke Amerika? Nggak? Tidak, tapi bukan tidak. Jadi saya hanya ada satu momen saya melihat globe global, peta bola dunia. Saya sering melihat, saya di rumah ada kecil tapi ya mungkin tulisannya juga nggak kelihatan ya. Apa namanya? Saya suka putar. Ini saya di sini nih, saya lahir di sini, saya tinggal di sini, saya besar di sini, keluarga saya di sini. Ini kan besar nih. Saya putar-putar, saya juga mau dong melihat yang di sini. Jadi hanya berangkat pada keinginan, ingin tahu karena dunia ini besar. Jadi mungkin kita harus jalan-jalan gitu lah ya, melihat dunia yang lebih besar. Terus kemudian ada kesempatan untuk melamar beasiswa dan melamar akhirnya. Nah, jadi tidak berangkat dari saya mau punya mimpi ini, saya hanya mau melihat dunianya kan besar. Saya di sini nih, jadi saya mau juga lihat sebelah kanan gitu. Oke, pesannya berarti nanti malam kita tidur bareng Globo. Gitu gak sih Bu? Ya beli Globo dulu, terus habis itu kita tidur bareng Globo biar kita bisa ngeliat. Oke. Ya, itulah. Berarti di sana ini kan ngajar bahasa Indonesia. Ketemu banyak dosen Indonesia juga nggak Bu di sana? Ya, ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Ada 12 universitas di Amerika yang punya program Indonesia. Oke. Tapi memang kalau dari universitasnya kita yang paling besar secara jumlah mahasiswa, dan mahasiswa kami bisa belajar full S1 4 tahun, bisa belajar
dunia Indonesia. Bahkan mahasiswa S2 S3 yang biasanya S2 mungkin 2 tahun atau 3 tahun bisa belajar selama mereka di sana program itu. Dan mahasiswa S3 yang biasanya punya banyak penelitian tentang Indonesia, mungkin mau belajar lebih dari 4 tahun karena program mereka lebih dari 4 tahun, bisa terus belajar mengambil di semester. Jadi saya punya mahasiswa yang sudah dengan saya 3 tahun, 4 tahun. Jadi ya mereka terus belajar loh, ayo kita belajar di Indonesia, mereka udah belajar banyak. Iya sih, benar-benar udah banyak banget ya. Nah ini karena Yale nih, terus kita nih berada di Bali di Indonesia sendiri gitu kan. Kadang-kala kita dengar nama Yale aja udah, wah bisa nggak ya tuh ya, bisa nggak ya, kita bisa nggak ngelihat kampusnya aja tuh kayaknya udah bisa nggak di dalam itu bisa nggak. Nah ada nggak nih pesan nih, apalagi mungkin bisa aja di luar sana mahasiswa UNR punya impian gitu ya ke Amerika gitu, habis itu belum misalnya mungkin menemukan tujuan, jadi kan nggak Yale University aja gitu ya Bu ya, masih banyak yang lain. Tapi misalnya mereka apa sih yang harus mereka, sebenarnya tadi udah dijawab sih keberanian gitu ya, tapi apa sih sebenarnya yang harus mental yang mereka siapin gitu loh Bu, untuk mereka bisa tetap aja milikin impian itu, misalnya mau keluar nggak cuma di Amerika, di UK atau di bagian Eropa yang lainnya gitu. Masih yang sebenarnya mereka harus tetap pegang gitu untuk mereka jangan berkecil diri kali ya, karena kita merasa biasanya kita dari ya kayak Ibu dari desa yang dari kota kecil ya, yang tidak punya bayangan sebenarnya akan kemana gitu. Mahasiswa UNR pasti bisa ke Amerika, dan mahasiswa UNR pasti bisa kemana saja di dunia. Itu satu harus dipahami, itu harus diimani, diimpikan. Nah, satu karena mampu, jadi segeralah melakukan persiapan diri gitu. Kalau sekarang jurusannya apa, harus benar-benar sih belajarnya yang rajin ya. Jadi ketika ingin melanjutkan pendidikan di Amerika, paling nggak di sini sudah punya pendidikan yang cukup kuat, tambah bahasanya, gitu kan. Karena biasanya ketertarikan itu kan makin membesar. Kalau belajar lebih dalam, mungkin ketertarikannya lebih dalam, besar, lebih luas, banyak pertanyaan yang mungkin akan dicari. Jadi ketika mau sekolah di sana sudah merasa lebih siap lah paling. Karena berbeda sekali dengan budayanya. Nah, tapi semua mahasiswa dari mana saja bisa. Dan untuk sekarang banyak sekali informasi beasiswa tidak perlu dengan biaya sendiri dari pemerintah negara mana saja di dunia, tidak hanya dari Amerika. Waktu zaman saya dulu, ya nggak lama-lama banget sih. 20 tahun Bu. Itu tidak terlalu banyak ya, dan kita harus bersaing lebih banyak orang, padahal yang terima hanya beberapa. Jadi kompetisinya lebih kuat. Sekarang pun juga masih sangat kuat karena banyak orang yang makin berminat dan akan mendaftar. Paling American Dream itu ya sebuah frase dan mungkin impian dan harapan, tapi mungkin nggak perlu Americannya, dreamnya aja untuk lebih baik, untuk lebih besar gitu ya. Living our dream ya. Pembelajaran nanti akan muncul sendiri nih hal yang baik setelah saatnya. Jadi akan menemukan jalannya sendiri gitu. Semua orang berbeda-beda. Iya sih. Oke, sekarang kita mau kayak compare deh Bu. Apa sih kemarin kan kita udah sempat sharing session. Nah, kalau Ibu melihat mahasiswa-mahasiswa nih yang di UNR gitu, yang ada di Indonesia itu compare dengan mahasiswa yang ada di luar, sebenarnya apa sih yang berbeda banget? Atau bisa mungkin memberikan masukan kepada mahasiswa UNR untuk, kan kita nggak mungkin nih kalau kita keluar itu kita kan harus adapt dengan mereka gitu. Nah, apa yang harus kita bawa ke sana gitu? Budaya yang seperti apa sih yang kita harus pertahanin dari Indonesia? Kita berbicara dalam lingkup mungkin kelas dulu ya, kelas karena ini kan di kampus UNR dengan mahasiswa. Satu, budaya membaca. Membaca di sana setiap kelas harus membaca, baik itu kelas dari jurusan teknik, kelas jurusan humaniora, yang kelas jurusan bahasa, jurusan ilmu antropologi, matematika, semua jurusan memiliki kelas yang harus membaca. Kemudian dengan membaca itu berarti bisa menambah pengetahuan dan membuat opini, pendapat ya. Jadi mengembangkan, dari membaca mengembangkan pendapat. Jadi kebiasaannya membaca mungkin di sana lebih kuat daripada kebudayaan membaca di sini. Tapi tidak harus membaca buku. Sebenarnya saya dulu besar membaca koran karena nggak ada banyak buku. Baca komik. Saya besar dengan baca majalah Bobo. Nggak ada buku Kedua, karena banyak membaca dan banyak
membaca berbagai macam jenis. Budaya besarnya adalah di kelas itu interaksi dan bertanya, ya. Jadi kalau belajar ingin tahu lebih banyak harus bertanya, karena pasti ada banyak pertanyaan. Semuanya boleh ditanyakan. Ini budaya di sini. Kemarin beberapa mungkin banyak teman-teman yang masih malu atau mungkin belum punya pemikiran bagaimana bertanya atau kebiasaannya bagaimana. Tapi saya yakin pasti banyak pertanyaan, hanya belum mungkin mengkomunikasikan langsung secara cepat, gitu ya. Karena semua orang prosesnya beda. Kalau di sana kita ada suatu materi belum selesai, bahkan udah ada yang menginterupsi, dan itu bebas. Jadi antara penyampai materi atau dosennya, di tengah saya biasa sekali ada mahasiswa yang langsung. Ya. Kalau mereka nggak ada pertanyaan, saya bisa tanya, saya bisa tunjuk. Mahasiswa pasti ada pertanyaan. Jadi budaya bertanya, ya, budaya bertanya, budaya membaca. Apalagi 2 itu cukup, atau ada yang lain-lain? Mungkin ada lagi Bu, bisa sampai 3, 4, 5 gitu. Perbedaan antara iya sih, apa sih yang harus kita pupuk di mahasiswa kita? Kalau kita kan compare kan, Ibu kan udah bisa ngeliat nih mahasiswa yang ada di Indonesia, mahasiswa yang ada di luar gitu kan, pasti ada perbedaannya banget gitu sih. Interaksi antara guru dan mahasiswa sangat membantu ya. Nah, di sini kita punya budayanya berbeda antara orang tua, yang mungkin kadang dosen yang sebagai orang tua. Di sana saya punya kebiasaan juga makan siang bersama dengan mahasiswa saya. Mahasiswa saya sering bertukar pendapat dengan saya di jam kantor saya, waktu saya jalan ke kelas, waktu saya makan siang, atau mungkin bertemu minum kopi bersama, atau waktu saya mengerjakan sesuatu ada mahasiswa berhenti dan kemudian melakukan percakapan. Ya, itu sangat membantu proses pembelajaran mahasiswa dan juga dosen untuk mengenal mahasiswanya. Jadi ada hubungan yang keterikatan batin gitu ya. Saya ngajarin mahasiswa, kemudian mahasiswa juga berani berkomunikasi, kemudian waktu itu dibawa di kelas mungkin lebih luas gitu ya. Jadi sudah ada jadi mereka benar-benar curiosity-nya besar gitu ya. Jadi kita juga mau tanya lagi, kamu tertariknya apa? Kayak nggak bakal berhenti gitu ya Bu ya, nanyanya sampai jalan makan siang apa semua itu memang ditanyain. Nah itu sih mungkin yang kita harus pupuk ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNR gitu. Jadi jangan malu bertanya. Ya ketemuin aja di jam kantornya, di gitu. jalan langsung. Kalau boleh ya di sini ya seinformal itu, karena kan menambah keberanian ya, jadinya kan mahasiswa nggak malu-malu lagi di kelas, sudah merasa nyaman dengan bertanya. Iya. Sudah merasa juga didukung dengan bertanya, itu boleh dan dijawab. Kalau nggak tahu jawabannya berarti sama-sama mencari tahu. Iya. Itu yang sering saya biasa sampaikan. Kalau saya nggak tahu, saya bisa belajar dulu. Balik baru saya baru bisa jawab pertanyaannya. Mahasiswa juga sering tuh belajar bareng bersama. Mereka suka, berarti bukan bersaing gitu kan? Saya belajar sendiri karena saya bersaing dengan A, B, dan C. Tapi mereka belajar bersama. Mereka belajar dengan grup di perpustakaan, di warung. Mereka sharing PR mereka juga. Saya punya kelas ini, saya nggak tahu jawabannya ini. Terus yang lain sharing ini. Budaya itu baik juga sih. Baik banget ya. Untuk sharing jawaban dan bertanya ke temennya. Gitu. Karena kan bertanya sama temen tuh biasanya jauh lebih enak ininya. Iya, daripada biasanya kalau agak takut nih nanya sama ini, takut salah, takut gini kan. Kalau sama temen bareng-bareng aja. Iya. Gitu. Ya mungkin itu budaya yang maksudnya masih mahasiswa di Indonesia tuh masih kayak gimana sih, malu, takut dihakimin sama pertanyaannya sendiri gitu ya. Jadi ini bener gak ya gitu. Itu sih. Wah seru sebenarnya kalau misalnya belajar mau mengulik lebih dari Bu Dini yang udah pengalaman 20 tahun loh di Amerika, di Yale khususnya gitu. Dari di Yale ya langsung ya Bu ya, habis selesai beasiswa langsung. Habis selesai dari S3 langsung terjun di Yale University. Wah langsung terjunnya nggak yang di lebih dari 10 tahun, 12 tahun. Universitas ECC Bu gitu ya. Langsung terjunnya di Yale University. Nah sebelum kita tutup, saya mau minta pendapat pesan mungkin bisa dirangkum nanti Bu, pesannya untuk mahasiswa UNR gitu ya yang mau untuk keluar, apa sih yang tadi sudah beasiswa dan lain sebagainya, mungkin ada hal lain yang bisa ditambahkan Bu untuk membuat mereka lebih semakin percaya diri untuk living their dream gitu. Bergaul dengan banyak orang mungkin tuh baik sekali. Biasanya yang saya tahu kalau mahasiswa itu kebanyakan mengambil kelas dalam jurusannya sendiri. Ya, jadi kalau ada kesempatan atau tidak harus mungkin kelas, tapi ada event, acara di mana
teman-teman mahasiswa bisa belajar topik yang di luar keahlian atau kejuruannya. Nah, itu ambillah gitu kan, karena itu memperluas pandangan dan bagaimana cara kita berpikir tentang keahlian kejurusan kita sendiri. Ya, jadi semuanya itu disiplinnya banyak ya. Jadi jurusan hukum bisa berkomunikasi dengan di manajemen, ada di dunia sana yang bisa diaplikasi dan bahkan mengajari kita berpikir cara yang berbeda mendekati persoalan dalam bidang hukum. Seperti yang lainnya juga. Jadi ketika untuk belajar ke Amerika atau untuk pergi ke Amerika, di sana semuanya adalah membaur disiplinnya itu banyak bercampur. Jadi multidisiplin ya. Bahkan mahasiswa di sana mengambil kelas di luar jurusannya tuh banyak sekali. Jadi itu yang memperkaya dan memperkuat. Tidak masalahnya menjauhkan diri dari keahlian. Itu malah membuat pemikiran yang lebih berbeda, lebih luar biasa. Pendekatannya bisa bermacam-macam, memperkuat jurusan juga. Semakin tajam, menajamkan gitu ya. Di sini seperti itu, mungkin di sana banyak kelas berbeda. Nah, ini sebenarnya ini satu isi yang mau saya nanya. Kalau di sini kan kita punya kebiasaan itu untuk linear, gitu kan ya, dari 1 ke 2 ke 3 harus linear. Tapi mungkin ada termasuk saya mungkin gitu ya. Kalau misalnya berpikir mau keluar, ada nggak ya jurusan saya di sana? Gimana nggak sih jurusan saya gimana? Tapi di sana nggak ada ya Bu ya. Misalnya kita basic A di sini, terus habis itu kita tiba-tiba ke sana kita pengen nih belajar basic C atau D dan lain sebagainya. Berarti itu emang open itu ya, terbuka itu ya. Kalau memang linear itu ada baiknya. Jadi kalau misalnya jurusan ekonomi, kemudian juga S2-nya di area yang sama. Tapi di sana bisa mengambil kelas yang lainnya. Karena kalau ekonomi itu kan ada luas. Permasalahan dalam bidang itu tidak hanya disolusikan dengan pendekatan di situ. Jadi ada pendekatan yang multi atau 2-3 cara bahkan ya. Jadi semua inovasi itu kan berasal dari banyak sumber. Iya sih. Ya. Tapi linear kalau di Amerika semua akan menjurus juga lebih detail, tetapi dalam perjalanan ke situ itu menghargai ilmu yang lain yang membangun ilmu satu itu. Ya. Gitu. Supaya nggak bosan nggak sih ya? Iya. Bisa dia itu refreshing, kenal sama teman yang lain. Iya. Seru-seru, kenal dengan orang-orang yang punya ilmu beda. Topiknya beda. Nggak selalu harus. Tapi kalau memang ada sih mahasiswa yang mungkin banyak di lab ya, jadi tapi kan mereka juga mungkin senang dengan topik yang lain. Mereka bisa datang di acara seminar dengan topik yang lain. Berbeda gitu. Ya, bagi saya itu, saya belajar seperti itu sih. Jadi saya kalau bisa berbicara dan berbagi itu sangat baik. Wah, ya mantep Bu. Jadi jangan lupa ya mahasiswa UNR siapin diri gitu ya, siapin diri. Sekarang kalau mau belajar bahasa Inggris mah, wah udah terbuka nih banyak gitu. Ada AI, ada teknologi bisa mendukung sama sekali gitu. Beda dengan zaman Ibu mungkin ya Bu ya. Iya, gitu kan. Kalau sekarang mah kita udah bisa cerita sama AI langsung gitu kan, yang memperbaiki grammar kita langsung gitu ya. Kemudian juga keberanian tadi ya Bu ya, keberanian. Kemudian harus benar-benar terbuka untuk budaya manapun, untuk terbuka untuk belajar, terbuka untuk mau menambah lebih lagi ilmu yang ada gitu ya, beradaptasi, terbuka, persiapan diri. Itu yang paling penting ya. Karena beasiswa pasti semua di luar sana terbuka untuk kalian, untuk mahasiswa-mahasiswa UNR pasti masih terbuka, dan jangan minder gitu kayaknya ya. Yang paling ini tuh ya minder ya. Ya, so habis itu berpikir kritis, dilatih kritisnya gitu ya. Latihan loh, nggak langsung 1 malam 5 menit. Iya sih, iya benar-benar. Terus tanya, nggak ngerti menggali lebih dalam gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sharing ya Bu ya. Jadi waktunya memang terbatas, jadi kita bisa wrap up all the conclude tadi apa yang kita sudah diskusikan gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa UNR jangan dimanapun berada, jangan sampai minder gitu ya. Kita bisa ngikutin jejak Bu Dini mungkin gitu ya, atau jejak-jejak yang lainnya gitu ya Bu ya, jejak-jejak step-stepnya gitu kan ya. So may these sessions, this sharing inspires us all ya to shape a better now and tomorrow. Jadi sampai ketemu di UNR Cast berikutnya.